Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 477. Dia melarikan diri karena dia takut Anda akan meminta sumber daya kepadanya, kata anak laki-laki itu. Dev merasa malu ketika mendengarnya, tetapi dia masih menatap pemuda itu dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Kalau begitu, mengapa kau tidak lari?" "Oh, begini. Jika aku kabur, kau tidak akan pernah bisa melewati tangga menuju surga, dan kau tidak akan pernah bisa mencapai alam surgawi." Setelah pemuda itu selesai berbicara, seberkas cahaya putih lembut turun. "Kau bisa mencapai surga melalui jalan ini, tetapi aku hanya bertanggung jawab untuk membimbing. Mengenai bahaya apa yang akan kau hadapi di alam surgawi, aku tidak akan bertanggung jawab." Melihat cahaya putih itu, Zeke sangat gembira. "Bisakah kami melakukannya juga?" "Tentu saja, kalian adalah teman Tuan Chen, tentu saja bisa. Tetapi jika kekuatan kalian mencapai alam surgawi, akan sulit bagi kalian untuk bertahan hidup." Pemuda itu berkata jujur. Namun Zeke tidak mendengarkan, ada kilatan di matanya. "Jika kami pergi ke alam surgawi, bisakah kami kembali?" Dev bertanya. "Aku tidak tahu apakah kau bisa kembali atau tidak. Itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Jika kau menjadi penguasa alam semesta, kau dapat menjelajahi alam semesta manapun. Jika kau menjadi dewa sejati di alam surgawi, kau dapat menjelajahi semua dunia sesuka hati. Dengan kekuatanmu saat ini, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup di alam surgawi, apalagi untuk kembali." Meskipun perkataan anak laki-laki itu tidak enak didengar, itu adalah kebenarannya. Dev sedikit malu, dia menatap pemuda itu dan berkata, "Terima kasih, senior. Karena kau tinggal untuk membimbing kami, apakah kau sudah menyiapkan hadiah untukku?" "Mbahmu. Jangan tanyakan hal seperti itu padaku, aku tidak punya apa-apa. Tuanku tidak pernah memberiku barang-barang yang bagus." Setelah pemuda itu selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang, mungkin karena dia takut Dev akan terus meminta barang-barang miliknya. Melihat bocah lelaki itu menghilang, Dev tersenyum, lalu menatap cahaya putih yang menuntunnya ke jalan alam surgawi, dan mulai ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia akan pergi ke alam surgawi sekarang, atau berlatih di dunia surga dan manusia untuk suatu jangka waktu tertentu, lalu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai alam surgawi dengan kenaikan. Dev tidak tahu apakah dia bisa kembali jika dia pergi ke alam surgawi sekarang. Banyak dari kenalannya yang belum sempat dia mengucapkan selamat tinggal. Yuki belum ditemukan, dan Dev tidak mau menyerah. Tepat ketika Dev menatap cahaya putih dalam keadaan kesurupan, Zeke mengedipkan mata pada Yuki. Yuki tiba-tiba menebas Dev dengan pedangnya. Api berkobar di pedang itu. Serangan pedang yang tiba-tiba ini tidak memungkinkan Dev bereaksi tepat waktu. Dia tidak pernah menyangka bahwa dua orang yang selama ini berjalan bersamanya tiba-tiba menyerangnya. Engah. Sebuah luka dalam tertinggal di punggung Dev, darah mengucur deras dalam sekejap, dan dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. "Saudara Ning, apa yang sedang kau lakukan?" Dev menatap Zeke dengan bingung. "Dev, aku tidak akan membiarkanmu naik ke alam surgawi. Aku akan membunuhmu." Zeke meraung, matanya penuh amarah dan niat membunuh. Merasakan niat membunuh ini, Dev mengerutkan kening. "Apakah kau Zeke?" "Hahaha, ya, ini aku." Zeke melepas topengnya. Menatap wajah yang dikenalnya, Dev tersenyum. "Sekalipun kau menyakitiku, kau bukanlah lawanku." "Dev, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu, tapi kakak perempuanku bisa," ucap Zeke, lalu menatap Yuki dan berkata, "Kakak senior, bunuh dia." Yuki tak berkata apa-apa lagi dan mengayunkan pedangnya ke arah Dev. Pupil mata Dev tiba-tiba mengecil, lalu dia memanggil pedang pembunuh naga, dan langsung melontarkan aura pedang yang mengerikan. Ledakan. Duar. Niat pedang itu hancur, dan sosok Dev langsung terhempas. Kekuatan Dev yang terluka telah melemah saat ini. Melihat pemandangan ini, wajah Zeke dipenuhi senyum muram. Dia sudah menunggu hari ini. "Kau mencari kematian." Dev marah. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan perlahan-lahan menutupi seluruh tubuhnya,
dan kekuatan spiritual yang mengerikan mengalir di tubuhnya. Yuki mengayunkan pedangnya lagi, tetapi kali ini, Dev setenang air. Dia memperhatikan pedang Yuki dengan tenang, kemudian pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Disertai dengan raungan naga, seekor naga emas muncul di belakang Dev, kemudian disertai cahaya pedang, ia menyerbu langsung ke arah Yuki. Cahaya pedang Yuki langsung dikalahkan, dan Yuki terbang mundur. Dev benar. Sekalipun dia terluka, mereka tidak sebanding dengan dirinya. Pada saat Yuki terlempar mundur, Dev melompat dan menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Mati. Kau. Meskipun pihak lain adalah seorang wanita, Dev tidak menahan diri sama sekali saat ini. Tetapi tepat saat pedang pembunuh naga milik Dev hendak membelah Yuki menjadi dua, topeng di wajah Yuki tiba-tiba terlepas. Sebuah wajah yang sangat familiar bagi Dev muncul di hadapannya. Dev tertegun, dan pedang pembunuh naga di tangannya seketika berhenti. Yuki? Dev menatap Yuki dengan kaget, matanya penuh kebingungan dan keterkejutan. Engah. Wus. Tepat saat Dev menatap Yuki dengan kaget, pedang di tangan Yuki telah menembus tubuh Dev. Melihat pedang panjang yang menusuk tubuhnya, Dev bingung. Yuki, mengapa? Mengapa ini terjadi? Dev menatap Yuki, tetapi tidak ada kesalahan di matanya. Yuki menatap Dev dengan cemberut di wajahnya, ekspresinya jelas sedikit tidak wajar. Seret. Yuki menarik pedangnya dan menjauhkan diri dari Dev. Dev jatuh ke tanah, darah mengalir keluar seperti kolom air. Yuki. Dev berjuang untuk berdiri, tetapi ada api yang membakar di sekitar luka pedang di perutnya. Rasa sakitnya membuatnya tidak bisa berdiri. Melihat ini, Zeke tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Dev, aku tidak menyangka kau akan mengalami hari ini. Kami akan ke alam surgawi sekarang, kau sendiri akan pergi ke neraka. Setelah Zeke mengatakan ini, dia menarik Yuki ke arah cahaya putih. Yuki balas menatap Dev dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Adik, apakah orang itu mengenalku? Yuki bertanya. Kakak senior, kau sama sekali tidak mengenalnya. Dia orang jahat. Jika kau membunuhnya, itu akan dianggap sebagai balas dendam untuk adik laki-lakimu. Zeke menipu Yuki, dan kemudian mereka berdua berjalan menuju cahaya putih. Yuki. Dev meraung, tetapi dia tidak berdaya menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan Zeke dan Yuki menghilang. Dev hanya merasakan pandangannya menjadi gelap di depan matanya, dan dia pingsan. Entah sudah berapa lama, saat Dev perlahan membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di sekte Kuali Giok. Kaisar Lin Kaisen Kelly, Vanessa, Ruby, Kaisar Ihe, Putri Isha, Helena, Scarlett, Juliet, Queenie, Juliantan lainnya. Semua orang melihatnya, dan ketika mereka melihat Dev bangun, senyuman muncul di wajah semua orang. Tuan Chen, Anda sudah bangun. Dev, kau akhirnya bangun. Dan dia pingsan. Master, hebat sekali, Anda akhirnya bangun. Semua orang sangat bersemangat. Sudah berapa lama saya tak sadarkan diri? Dev bangun, menggelengkan kepalanya yang pusing dan bertanya. Tuan Chen, Anda telah koma selama 3 bulan. Kaisar Lin berkata. What? 3 bulan? Dev terkejut dan bergegas keluar dari sekte Kuali Giok. Dev tahu bahwa tangga menuju surga hanya ada selama 3 bulan. Dan tangga itu akan menghilang setelah waktu itu, Dev tidak akan bisa pergi ke surga untuk menemukan Yuki. Dev khawatir karena Yuki bersama Zeke. Jika orang ini selingkuh, Dev mungkin tidak ingin hidup lagi. Namun, ketika Dev bergegas keluar dari sekte Kuali Giok, dia melihat tangga menuju surga masih berdiri di antara langit dan bumi. Dev menghela napas lega saat melihat ini. Saat ini, di dalam tangga, pemuda itu menatap lelaki tua itu dan berkata, Guru, waktunya sudah habis, saatnya kita pergi. Omong kosong. Siapa yang bilang waktunya sudah habis? Orang tua itu mengutuk. Sudah 3 bulan, aku masih mengingatnya, kata anak laki-laki itu dengan tegas.
Orang tua itu langsung menampar pemuda itu, "Goblok. Kalau aku bilang waktunya belum habis, berarti waktunya belum habis. Diamlah." Pria muda itu memutar matanya ke arah pria tua itu. Dia tahu gurunya sedang menunggu Dev. Selama Dev tidak melangkah ke tangga menuju surga dan memasuki lorong petunjuk, maka mereka, sang guru dan murid, mungkin tidak akan pernah pergi. Tuan Chen, dunia tingkat 9 di tangga menuju surga seharusnya telah ditutup sejak lama, tetapi orang itu enggan untuk pergi. Saya tidak tahu mengapa. Kaisar Lin berkata pada Dev. Mungkin aku tahu alasannya. Dev tersenyum tipis. Dev tahu bahwa tangga menuju surga pasti sudah menunggunya. Sekarang setelah dia tahu bahwa tangga menuju surga tidak akan hilang, Dev tidak lagi terburu-buru. Zeke dan Yuki telah mencapai alam surgawi. Bahkan jika Dev mengejar mereka sekarang, dia tidak akan dapat menemukan mereka dalam waktu singkat. Selain itu, ia juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, terutama di dunia sekuler, di mana ia masih memiliki banyak sanak saudara. Dev memberitahu semua orang tentang situasi Yuki. Dia harus pergi ke alam surgawi dan membawa Yuki kembali. Setelah menjelaskan situasinya, Dev menghibur semua wanita tanpa pilih kasih. Setiap wanita diperlakukan sama, dipakai semua. Untungnya, tubuh Dev juga sangat kuat. Bahkan ketika berlatih kultivasi ganda dengan begitu banyak wanita, dia bahkan tidak bernapas dengan berat. Ia dapat dikatakan sebagai seorang pemancang tiang berjalan. Setelah menjelaskan urusan alam surgawi, Dev menggunakan pedang pembunuh naga untuk memotong kehampaan dengan satu pedang, dan celah kekosongan gelap perlahan muncul. Dev memasuki celah kehampaan, dan segalanya menjadi gelap di depan matanya. Ketika Dev membuka matanya, dia menemukan bahwa dia telah tiba di dunia sekuler. Melayang di udara, menatap dunia sekuler di bawah kakinya, Dev merasa sedikit emosional. Sekarang dia telah tiba di dunia sekuler, dia bagaikan dewa sejati yang turun ke bumi. Pada saat ini, di gerbang naga di Kyoto, Rosalind dan gadis-gadis lainnya sedang berlatih. Karena mereka memiliki keintiman fisik dengan Dev, semua gadis itu memiliki darah Dev di tubuh mereka. Oleh karena itu, mereka berlatih dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah berlatih beberapa waktu, para wanita mulai beristirahat. Saudari Rosalind, sudah setahun berlalu, bisakah kita membuka jalan antara dunia sekuler dan dunia surga dan manusia untuk bertemu Dev? Maya bertanya pada Rosalind. Saya juga tidak tahu. Mari kita tanya pada Tuan Hu. Rosalind selalu memainkan peran sebagai kakak perempuan di depan semua gadis. Sejak Dev pergi, Rosalind telah mengelola seluruh gerbang naga. Raveena juga dirawat dengan sangat teliti oleh gadis-gadis ini, jadi dia sangat menyukai dan senang dengan menantu perempuan ini. Ada halaman yang sangat kecil di sebelah gerbang naga. Matt Hu telah berkultivasi di sini selama setahun terakhir. Dia tidak dekat dengan wanita manapun selama setahun penuh, dan yang dia lakukan hanyalah berlatih. Ketika Rosalind dan yang lainnya datang menemui Matt Hu telah membuka matanya dan menatap langit biru. Pada saat ini, Matt Hu tampaknya terlahir kembali, dan dia memiliki aura biksu abadi. Ada secercah cahaya di matanya, bukan lagi tatapan penuh nafsu. Tuan Hu, periode 1 tahun telah berlalu. Bagaimana kita bisa membuka jalur antara dunia sekuler dan dunia surgawi dan manusia untuk pergi bertemu Dev? Rosalind bertanya pada Matt Hu. Matt Hu menatap ke langit, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, kita tidak perlu mencarinya, dia sudah ada di sini. Dia di sini? Ki kembali. Rosalind dan yang lainnya semua terkejut dan menatap ke langit. Benar saja, sebuah sosok jatuh dari langit, dan sebelum semua orang bisa melihat dengan jelas, sosok itu sudah mendarat di depan mereka. Dev Chen? Melihat bahwa itu memang Dev, Rosalind dan yang lainnya semuanya terkejut. Dev juga merasa gembira dan gembira saat melihat Rosalind dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia tidak bertemu mereka selama setahun. Gadis-gadis itu bergegas ke arah Dev dan mengekspresikan emosi mereka, dan Dev juga menanggapi dengan antusias. Lanjut tralalala. Kayu kering dan api menyala dengan sangat kuat. Brengsek. Sialan. Persetan, pergilah ke tempat lain, jangan di tempatku,
jangan ganggu hati rohaniku. Matthew berteriak. Dev melambaikan tangannya ringan, dan sebuah penghalang pun muncul. Matthew hanya bisa mendengar suara tetapi tidak bisa melihat apapun. Tralalala. Terus. Matthew hanya bisa duduk bersila dan berlatih keras, tetapi suara terengah-engah itu membuat Matthew berkeringat di dahinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, penghalang itu menghilang. Dev berjalan mendekati Matthew, menatap wajahnya yang malu, tersenyum dan berkata, "Tuan Hu, sejak kapan Anda menjadi begitu acuh tak acuh? Ini bukan karakter Anda. Enyahlah, pergi. Pergi. Kau kembali dan mengotori hati Daoku, hampir menghancurkan hati Daoku." Matthew memutar matanya ke arah Dev. Dev menatap Matthew, lalu ekspresi terkejut muncul di matanya. "Tuan Hu, Anda. Tulang abadi Anda?" Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev menemukan bahwa Matthew sebenarnya memiliki banyak tulang abadi di tubuhnya, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatannya sendiri. Tahukah Anda, Dev menikmati sumber daya yang tak terhitung banyaknya di dunia surga dan manusia sehingga mencapai prestasinya saat ini. Tetapi bagaimana Matthew bisa menjadi begitu mengagumkan di dunia sekuler hanya dalam 1 tahun? Aku tidak menyangka kalau kau punya sepasang mata yang tajam. Jika aku mengatakan bahwa aku adalah reinkarnasi dari seorang abadi, apakah kau akan mempercayainya? Matthew bertanya sambil tersenyum. Oh. Tentu. Percaya. Dev mengangguk. Selama tahun ini di dunia surga dan manusia, Dev telah mengalami segalanya. Mengapa dia tidak percaya pada reinkarnasi makhluk abadi? Lagi pula, apapun bisa terjadi. Ketika dia berada di dunia sekuler, Dev tidak pernah berpikir bahwa orang mati dapat dibangkitkan. Saat Anda mencapai dunia surga dan manusia, bahkan jika Anda menjadi abu, Anda dapat dibangkitkan. Sekalipun Anda telah mati selama 1000 tahun, Anda masih dapat dibangkitkan. Jadi tidak ada yang mustahil di dunia ini. Hahaha, tampaknya kau baik-baik saja di dunia surga dan manusia dan kau bahkan percaya pada reinkarnasi makhluk abadi, tetapi apa yang kukatakan itu benar. Jika ingatanku tidak terbangun tiba-tiba, aku tidak akan tahu bahwa aku adalah reinkarnasi dari seorang abadi. Matthew berkata sambil tersenyum. Tidak heran kepribadianmu berubah. Kau tahu, kau bahkan tidak bisa untuk tidak meneteskan air liur saat melihat wanita cantik sebelumnya. Dev bercanda. Saya tidak bisa bergerak sekarang. Jika saya tidak ingin menerobos lorong antara dunia sekuler dan dunia surga dan manusia secepat mungkin, saya tidak perlu berlatih sekeras ini. Sekarang setelah kau baik-baik saja di dunia surga dan manusia, jangan lupa carikan aku beberapa gadis di dunia surga dan manusia untuk bermain. Matthew berkata sambil menyeringai. Dev menepuk Matthew dan berkata, benar sekali, ini adalah Tuan Hu yang kukenal. Dev, sekarang kau sudah kembali, pergilah menemui ibumu. Dia banyak bercerita tentangmu selama setahun terakhir. Kata Rosalind. Dev mengangguk, lalu mengikuti Rosalind dan yang lainnya kembali ke Longmen. Ketika dia melihat Ravenna, Dev mengikuti Ravenna dan menangis. Ibu dan anak tidak bertemu selama setahun, mereka saling merindukan satu sama lain. Dev, apakah kau hidup dengan baik di dunia surga dan manusia? Ravenna bertanya. Bu, aku dalam keadaan baik sekali. Sekarang dunia surga dan manusia adalah wilayah kekuasaanku. Aku tak terkalahkan di seluruh dunia surga dan manusia, kata Dev. Kau tidak membual, kan? Ravenna berkata sambil tersenyum. Aku tidak sedang menyombongkan diri. Sekarang aku adalah orang penting di dunia surga dan manusia. Semua orang mendengarkan aku. Dev berkata dengan serius. Dev, kau tidak mencari wanita di dunia surga dan manusia, kan? Maya memandang Dev dan bertanya. Aku. Anu. Bagaimana ini? Dev terdiam sesaat. Maya, Dev sangat luar biasa. Wajar saja jika dia menemukan 1 atau 2 wanita di dunia surga dan manusia.
Kita tidak bisa membiarkan cacing berotot Dev menderita di dunia surga dan manusia selama setahun, kan? Rosalind berbicara membela Dev saat ini. Dev memandang Rosalind dengan rasa terima kasih. Rosalind sungguh perhatian. Wajar kalau ketemu satu atau dua, tapi kalau lebih dari satu atau dua bagaimana? Maya terus bertanya, Dev, berapa banyak wanita yang telah kau tiduri di dunia surga dan manusia? Rosalind tidak bisa berbicara mewakili Dev kali ini, jadi dia menatap Dev. Dev juga ingat berapa banyak wanita yang ditemukan di dunia surga dan manusia. 1, 2. Hei. Mungkin 10 atau 20 atau lebih? Dev berkata dengan agak malu. Apa? 10 atau 20? Semua gadis terkejut. Saudari-saudari, aku khawatir Dev akan terjepit di dunia surga dan manusia tahun ini. Kita para saudari tidak boleh bersikap lemah lembut atau dikalahkan oleh orang lain. Seranglah bersamaku. Rosalind memimpin sebagai kakak perempuan tertua saat ini. Dev segera kewalahan oleh gadis-gadis itu, sementara Ravenna mulai tertawa. Dev bertarung dengan para wanita selama beberapa hari, dan kemudian membawa Ellie ke Hongcheng untuk menemui Elias Gu dan Huan Su. Namun, ketika Huan Su bertanya tentang Yuki, Dev hanya bisa berbohong dan menyembunyikan masa lalu. Setelah itu, Dev pergi ke desa keluarga Chen tinggal untuk mengunjungi ayahnya Edward Chen dan Selintang, yang telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Dev meninggalkan beberapa ramuan untuk orang tuanya. Lagi pula, mereka hanya manusia biasa dan tidak bisa berkultivasi, jadi tidak bisa membawa mereka ke dunia surga dan manusia. Hanya ada beberapa ramuan ajaib yang tersisa di dunia sekuler yang dapat memperpanjang hidup. Kemudian Dev bertemu dengan Yansen Lin dan Fata lagi. Keduanya telah menikah, dan Fata tengah hamil besar. Setelah mengunjungi kerabat dan teman di dunia sekuler, Dev merobek kehampaan dan membawa ibunya, Ravenna, Rosalind, dan lainnya ke dunia surga dan manusia. Bagaimanapun, lingkungan dunia surga dan manusia lebih cocok untuk Rosalind dan yang lainnya untuk berlatih, dan Matthew juga pergi ke dunia surga dan manusia. Di dunia surga dan manusia, para wanita berkumpul berdamai, membiarkan Dev saling memperkenalkan diri untuk saling mengenal. Mereka semua rukun, dan tidak ada pertengkaran seperti dalam imajinasi Dev, yang membuat Dev sangat lega. Dev, aku membawakanmu hal-hal baik dari dunia sekuler. Seperti yang dikatakan Matthew, dia langsung mengeluarkan sebuah menara kecil. Dev meliriknya dan menyadari bahwa ini adalah menara penindas iblis, yang digunakan untuk menindas iblis angin pada saat itu. Bukankah ini menara penindas iblis? Saya ingat pernah memberikannya ke lembah orang jahat. Aliran waktu di menara ini lambat, dan aliran waktu di luar cepat. Tidak masalah untuk berlatih di dunia sekuler, tetapi tidak pantas untuk tempat seperti dunia surga dan manusia. Dev berkata, Mbah Mutong, ini adalah pagoda. Ketika berada di dunia sekuler, aliran waktu di pagoda lebih lambat, tapi akan berbeda jika di dunia surga dan manusia. Suatu hari di langit dan 1 tahun di bumi, kau pernah mendengarnya. Jika menara ini berada di alam surgawi, perjalanan waktu 100 kali lipat dari dunia luar. Artinya, 100 tahun berkultivasi di menara, tetapi hanya 1 tahun berlalu di dunia luar. Matthew berkata, What? Benarkah? Wajah Dev penuh kejutan, dan dia buru-buru merebut menara penindas iblis. Aku membawakan kau harta yang begitu bagus, bagaimana kau berterima kasih padaku? Matthew tersenyum tipis. Tuan Hu, katakan padaku, apa yang kau inginkan? Seluruh dunia surga dan manusia adalah duniaku. Jika Anda menginginkan wanita cantik, saya akan segera menemukan Anda 80 atau 100, dan sampai Anda kelelahan. Dev berkata, wanita cantik? Tidak perlu terburu-buru, saya dapat menemukannya sendiri, tetapi yang ku mau jika Anda pergi ke alam surgawi, Anda harus membawa saya juga. Matthew tersenyum. Dev terkejut, lalu melihat tangga ke langit, lalu mengangguk dan berkata, tidak masalah. Tuan Chen, jika Anda pergi ke alam surgawi dengan kekuatan ini, saya khawatir akan sulit untuk menghadapi bahaya. Saya pikir Anda harus meningkatkan ke level berikutnya sebelum pergi ke alam surgawi.
Kaisar Lin berkata pada Dev. Dev melihat tangga ke langit, dan kemudian memikirkan Yuki. Dia tahu dia tidak punya waktu untuk berlatih perlahan. Anda harus pergi ke alam surgawi sesegera mungkin dan menemukan Yuki. Saya tidak punya waktu. Saya harus pergi ke alam surgawi sesegera mungkin. Selain itu, tidak mungkin tangga ke surga ini menunggu diriku begitu lama. Dev tahu bahwa jika tangga ke surga ini menghilang, dia hanya bisa berlatih sampai dia naik sendiri, maka dia harus menunggu sampai tahun monyet. Tuan Chen, bukankah Anda memiliki menara penindas iblis? Anda bisa pergi ke menara untuk berlatih. Aliran waktu di menara lebih cepat, jadi tidak butuh waktu lama daripada di dunia luar, Kaisar Lin berkata. Dev memandang Matt Hu. Tuan Hu, di dunia surga dan manusia, apakah efektif jika aku berlatih di menara penindas iblis? Oh ya. Tentu saja, itu hanya karena kecepatan waktu. 1 tahun di dalam pagoda, sama saja dengan 50 tahun di dunia luar. Matt Hu berkata. Dev berpikir sejenak, dan memutuskan untuk pergi ke menara untuk berlatih terlebih dahulu, menunggu kekuatan wilayahnya sedikit membaik, lalu pergi ke alam surgawi. Jika tidak, wilayahnya sendiri terlalu rendah, dan jika dia benar-benar menghadapi bahaya, dia akan mendapat masalah besar. Ketika saatnya tiba, Tuan Xi tidak akan punya waktu untuk mengurus dirinya, jadi apa yang bisa dia lakukan? Sekarang Dev memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia kekurangan waktu. Setelah menjelaskan beberapa hal, Dev langsung memasuki menara penindas iblis. Hei bocah, seluruh keluargamu bersatu kembali dan kau telah menjadi orang terbaik di dunia surga dan manusia. Apakah kau sudah melupakan barang tuaku? Raja Iblis Awan Merah bertanya. Saya. Dev sedikit malu. Meskipun dia tidak lupa, jika dia ingin menemukan tulang Raja Iblis Awan Merah, dia masih belum tahu kapan dia bisa menemukannya. Dev terutama tidak punya waktu untuk mencarinya sekarang. Senior, saya sudah menjelaskan, tetapi saya tidak tahu kapan bisa menemukan semua tulang Anda. Jika tidak, Anda akan tinggal di dunia surga dan manusia, dan setelah Anda menemukan semua tulang Anda dan membentuk kembali tubuh Anda, bukankah Anda bisa kembali ke alam surgawi? Dev berkata pada Raja Iblis Awan Merah. Brengsek. Palalu. Persetan, aku hanya bisa berada di lautan pengetahuanmu sekarang, dan orang lain sama sekali tidak bisa menopang sisa jiwaku. Raja Iblis Awan Merah berkata. Lalu apa yang harus saya lakukan? Dev sedikit tidak berdaya. Lupakan saja, ayo pergi ke alam surgawi bersama. Selama Anda bekerja keras dan berusaha untuk memasuki 9 surga sesegera mungkin, saya dapat meninggalkan lautan pengetahuan Anda dan membentuk kembali tubuh saya di surga ke-9. Raja Iblis Awan Merah hanya bisa pergi ke alam surgawi bersama Dev. Namun, hanya di tingkat 9 surga, Raja Iblis Awan Merah dapat meninggalkan laut pengetahuan Dev, dan kemudian membentuk kembali tubuhnya sendiri. Bagaimanapun, Raja Iblis Awan Merah adalah iblis agung dari 9 surga. Yah. Baiklah kalau begitu. Untuk saat ini kau harus bersabar, senior. Setelah berdiskusi dengan Raja Iblis Awan Merah, Dev mulai berlatih dengan keras. Ada banyak sumber daya di depannya, yang semuanya diperoleh dari orang lain. Berkonsentrasi pada pengoperasian teknik konsentrasi hati, dia mulai berlatih dengan keras. Dia tidak tahu sudah berapa lama, sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di depan Dev telah habis. Dan wilayah Dev juga telah mencapai alam abadi transformasi negeri peri tahap awal. Meskipun itu hanya tahap awal transformasi alam abadi negeri peri, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menggertak di alam surgawi. Ketika Dev keluar dari menara penindas iblis, semua orang terkejut. Sudah berapa hari saya berlatih? Dev tidak tahu sudah berapa lama dia berada di dalam menara. Tuan Chen, ini baru setengah bulan, kata Kaisar Lin. Dalam waktu setengah bulan, Anda berada di alam transformasi alam abadi negeri peri. Kecepatan kultivasi Anda cukup untuk menentang hukum langit. Matt Hu berkata. Dev juga sangat gembira di dalam hatinya. Jika pagoda penekan iblis sangat berguna, dia seharusnya membawanya ke dunia surga dan manusia sejak awal. Mengapa dia harus meninggalkannya di lembah orang jahat? Apakah tangganya masih ada? Dev bertanya.
Masih di sana, tidak pernah pindah kemana-mana. Kata Kaisar Lin. Dev menghela nafas lega, menatap Matt Hu dan berkata, Tuan Hu, saya akan membawa Anda ke tangga ke surga untuk melihat apakah Anda dapat memasuki alam surgawi. Jika pihak lain menolak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir, setelah aku pergi, mari kita lihat siapa pemilik tangga ke langit ini, mungkin itu kenalan lama. Matt Hu tersenyum dan berkata, sekarang Matt Hu telah membangkitkan ingatannya, dan dia telah mengingat segalanya tentang alam surgawi, jadi wajar untuk mengenal beberapa orang. Hanya saja pihak lain belum tentu mengenal Matt Hu lagi. Bagaimanapun, Matt Hu baru bereinkarnasi dan terlahir kembali, dan penampilannya telah berubah. Dev, apakah kau akan pergi seperti ini, dan kau bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada kami? Saya tidak tahu kapan, Rosalind bersama gadis-gadis lainnya menghentikan Dev. Melihat para wanita di depannya, Dev merasa penglihatannya jadi gelap di depannya. Bersambung ke episode 478. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.